Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang api Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Kudus, kudus, kudus itulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau menyucikan, menguduskan kami dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kau terus juga memimpin hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, dan Kau telah menyelamatkan kami Tuhan dari serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, dan roh tumbal, kuda-kuda, roh maut, dan roh mereka jual maut, segala penyakit apapun, masuk roh penyakit COVID-19, varian apapun, penyakit jantung, henti jantung, henti napas, kanker, tumor, leukemia, dari penyakit lama apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba dari Yesus Kristus Tuhan. Kau juga mematahkan segala panah api jahat, roh dosa, roh daging, roh dunia, dipatahkan kuasanya dengan darah roh bala dari Yesus Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus mengajari kami malam hari ini Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru sehingga kami tahu tentang rema api Tuhan, api Allah, sehingga kami bisa memahami rema firman Tuhan pada hari ini. Urapi dengan urapan yang baru Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, urapi oleh Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, kita akan membahas tentang api Tuhan. Kita tahu kehidupan Musa waktu bertemu dengan semak duri yang menyala itu adalah api Allah. Api merupakan karakteristik dari beberapa hal di dalam firman Allah ya. Saya akan membahas ada 5. Yang pertama, api Allah itu ya, karakteristiknya korban-korban persembahan dalam perjanjian lama dibakar dan dilalap oleh api. Ya, itu ada di dalam Imamat. Kita baca di Imamat 2 ayat 3. Imamat 2 ayat 3. Imamat 2 ayat 3 bunyinya demikian. Imamat 2 ayat 3. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Saya ulangi, Imamat 2 ayat 3. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Jadi korban itu memang dilawat Tuhan dari korban api-apian Tuhan ya. Yang kedua, ya, api Allah menggambarkan Roh Kudus. Roh yang membakar, memurnikan kita dari sifat kedagingan kita. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang membakar dan memurnikan sifat kedagingan kita. Ya. Roh Kudus itu adalah roh yang membakar dan memurnikan sifat kedagingan kita. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang membakar. Roh yang membakar. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang membakar. Jadi kalau kita bilang api Roh Kudus itu, api Roh Kudus membakar kita juga dan membakar segala roh-roh jahat yang mengganggu kita bisa. Jadi api itu menggambarkan Roh Kudus, roh yang membakar, memurnikan kita dari sifat kedagingan kita. Jadi kita harus bisa, kedagingan kita tuh kita terbakar ya dengan api Roh Kudus. Kita baca di firman Tuhan di Yesaya 4 ayat 4. Yesaya 4 ayat 4. Yesaya 4 ayat 4 demikian, apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, jadi Yerusalem dan Putri Sion itu dibersihkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan telah menghapuskan segala noda darah Yerusalem. Jadi kalau kita kotor, kita ada noda, Tuhan telah membersihkan segala kekotoran Putri Sion dan noda darah, menghapuskan noda darah Yerusalem ya. Tuhan yang membersihkan dengan apinya, api Tuhan. Jadi api Tuhan itu yang bersihkan. Ya, kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan itu yang membersihkan hidup kita. Api Tuhan bersihkan hidup saya dari kekotoran, dari noda, dosa ya. Jangan berbuat dosa lagi, jangan kompromi sama dunia, jangan kompromi sama daging. Kita harus hidup kudus, suci, kudus pikiran kita, suci kudus perkataan kita, suci kudus perbuatan kita. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dan tadi ketetapan-ketetapannya ya. Yang ketiga, api Allah itu baptisan Roh Kudus mencakup dibaptis dalam api Tuhan. Nah,
baptisan Roh Kudus ya. Kita buka di Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah para Rasul 2 ayat 4 ya. Kita baca ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu dibaptis di dalam api Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Makanya kita tuh dibaptis dalam air dan baptisan Roh Kudus dan api. Ya, baptisan air itu ada baptisan Tuhan Yesus, baptisan dalam nama Tuhan Yesus, ada baptisan Roh Kudus. Kita dibaptis dalam roh dan api. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu mencakup dibaptis dalam api Tuhan. Ya. Kita kalau mau dibaptis Roh Kudus kapan sih? Berapa kali sih? Kapan aja bisa, di mana aja bisa, dan berkali-kali juga bisa baptisan Roh Kudus. Ya, karena kita ini tadi kita lihat ayat yang keterangan kedua, Roh Kudus itu membakar dan memurnikan kita dari sifat kedagingan kita. Karena sifat kedagingan kita itu harus kita kita matikan ya. Kita muncul ada sifat Roh Kudus yang ada di daging kita, itu sifat Roh Kudus, memunculkan hidup oleh Roh Kudus ya. Yang keempat, api adalah sebuah gambaran dari hadirat Allah ya. Jadi kita buka di Ibrani ya. Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Kalau kita merasa ada hadirat Tuhan ya, kalau kita lagi berdoa, berlutut menyembah Tuhan, itu api ada yang menghanguskan. Sehingga kita melihat bahwa banyak yang Tuhan sudah beri ya, banyak yang Tuhan tolong, banyak yang Tuhan sudah limpah kepada kita. Api itu adalah api yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan adalah sifat-sifat egois kita, sifat-sifat kesombongan kita. Kita harus merasa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Jadi apa itu Tuhan? Itu api yang menghanguskan. Hadirat Tuhan itu menyebabkan kita semakin merendahkan hati, merendahkan diri. Kita bersujud di kaki Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan ya, yang mendengarkan apa yang Dia katakan, apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, melalui bisa audio berlangsung. Hadirat Tuhan itu sungguh amat dahsyat dan dan tidak bisa diungkapkan karena terlalu indah. Maksudnya diungkapkan bagaimana sih rasanya hadirat Tuhan. Kalau kita masuk ke hadirat Tuhan itu rasanya paling sejuk, paling harmoni ya. Maksudnya harmoni itu suasananya tidak ada di bumi ini yang bisa menciptakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan diciptakan ketika ada puji-pujian, penyembahan dari hati yang tulus, hati yang terdalam, hati yang hancur. Ada dorongan untuk cinta Tuhan, ada dorongan untuk bertobat, menyesali segala dosa, ada dorongan untuk minta ampun sama Tuhan, minta tambahkan lagi kasih karunia, belas kasihan dan anugerah supaya makin memperbaiki hidup kita di masa-masa yang lalu, membereskan hidup. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan hanya sepatah kata, sepatah kalimat, itu luas sekali. Sehingga hadirat Tuhan itu adalah hadirat yang kita inginkan, yang kita rindukan. Karena Allah adalah, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah adalah keselamatan kita. Kalau Dia api menghanguskan segala ego kita, segala kesombongan kita, segala dosa kita sudah dihapus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Api Tuhan itu menyebabkan kita itu bergantung sama Dia, bersandar sama Dia, karena Allah itu adalah keselamatan kita. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Yesus menanggung terus setiap hari, Dia menanggung kita loh. Yang nanggung Dia, yang nanggung Dia, yang nanggung Dia. Kita ditanggung terus. Kita benar-benar spesial di mata Dia. Kita ditanggung Tuhan. Adalah keselamatan kita. Apa yang ditanggung?
kita diberikan keselamatan. Jadi kita ada bahaya, ada serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia orang mati, roh santet, roh sihir, roh tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan gajah maut, roh malaikat jurang maut, roh segala penyakit apapun, termasuk roh COVID-19 dengan variasi apapun, roh penyakit kanker, tumor, leukemia, roh stroke, sakit cuci darah, kanker di mana, kanker paru, kanker hati, kanker usus, kanker apapun yang ingin ditimpakan kepada kita, dihalau, dipatahkan dengan kuasa darah anak berbalah dari Yesus demi nama Tuhan Yesus. Makanya ia menanggung itu, dia fokus sama anak-anaknya. Makanya kita harus hidupkan area-area yang sudah kita nih menurun ya. Mungkin area doa kita hidupkan lagi, area penginjilan kita doa lagi, area doa syafaat kita hidupkan lagi, area baca firman kita hidupkan lagi, area pujian dan penyembahan kita harus kita hidupkan lagi. Nah, karena Allah adalah api yang menghanguskan area-area yang sudah hampir surut ya, sudah hampir padam. Makanya dia menghanguskan supaya roh kita menyala-nyala ya, dan kita bersorak-sorak dan melayani Tuhan. Amin. Makanya saya punya prinsip, saya tidak mau pensiun berkhotbah ya, sampai umur berapapun, sampai umur 80 tahun tadinya saya bernasar sampai 84 tahun. Tapi kalau Tuhan nambahkan sampai lebih dari 84 tahun, saya mau. Yang penting berikan aku keselamatan darimu, kekuatan darimu, Roh Kudusmu. Nah, saya nggak minta macam-macam, nggak minta dunia, nggak minta harta ya, tidak minta daging, enggak ya. Dan saya selalu berpikir hidup kudus, benar, kudus pikiran, perkataan, perbuatan, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Mau jadi seperti Yesus. Walaupun saya memakai daging manusia, tapi daging saya ini bersatu dengan daging Tuhan Yesus. Darah saya ini bersatu dengan darah Yesus Kristus. Karena itu kerinduan saya. Karena saya ingin bersatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darahnya dan berjamah kudusnya. Kenapa? Karena di dalam Yesuslah kita dapat melakukan apapun dalam pertolongan Tuhan. Karena kita nyadar kita tidak mampu apa-apa, kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Ya, jadi api yang menghanguskan itu adalah Tuhan Allah dalam hadiratnya. Yang kelima, kita patut meminta Tuhan untuk mengutus kita dan mendatangkan apinya ke dalam hidup kita, sehingga membuat kita mampu menggenapi maksudnya dalam hidup kita. Nah itu, minta api Tuhan untuk menggenapi maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak ngerti maksud Tuhan pada hidup kita. Makanya minta api Tuhan supaya kita dalam hidup ini dipenuhi dengan api Tuhan, sehingga kita mengerti dan bisa menggenapi. Menggenapi itu artinya maksud Tuhan dalam hidup kita itu jadi kenyataan. Ya, menggenapi itu artinya adalah apa yang Tuhan sudah janjikan diberikan kepada kita. Ya, makanya kita klaim janji Tuhan. Kita ingatkan lagi, Tuhan Engkau janji bahwa saya akan menjadi alatmu yang tangguh di dalam kota ini. Kalau saya akan menjadi hamba Tuhan, saya akan lulus sekolah, misalnya S2 saya sekolah online ya, S2 MTH, bisa lulus dengan pertolongan Tuhan. Jadi hamba Tuhan, jadi misionaris, penginjilan. Nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, dengan pemahaman manusia kita, hikmat manusia kita. Hikmat manusia orang juga bisa, pakai hikmat Allah. Ya, jadi kita ini memahami api Allah itu penting. Bahkan kita bisa minta api, send your fire Lord Jesus, send your fire. Darah anak domba Allah dari Kristus menudungi aku. Berikan apimu Tuhan, murnikan hatiku. Ya, peliharalah nyawaku, sebab aku adalah orang yang Engkau kasihi. Peliharalah nyawaku, Mazmur 86 ayat 2, sebab aku orang yang Engkau kasihi. Itu. Karena iblis berusaha untuk
supaya kita pasif, ya, supaya kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan bukan berarti dosa, tapi kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Kita tidak mengerjakan maksud Tuhan. Nah, bahkan kita nggak ngerti apa maksud Tuhan, atau kita tidak mencari tahu maksud Tuhan. Nah, itu yang iblis tanamkan, sehingga kita sibuk sama hal dunia, hal-hal gadget. Kita sibuk dengan hal-hal yang bersifat daging, ya. Amin, haleluya. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas tudung perlindungan darah anak domba Allah Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, setan tidak senang atas renungan malam ini. Kumohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bakar dengan api Roh Kudus. Kuasa roh jahat di udara dihancurkan dengan darah Bapa Allah dari Yesus Kristus, Tuhan. Api Allah yang menghanguskan, dibakar dengan api Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lindungi malam ini kami dengan darah Allah Yesus Kristus, Tuhan. Engkau yang membuat pagar sekeliling kami, tutup jodoh kami dengan darah Allah Yesus Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi dengan darah Allah Yesus Tuhan. Rumah kami dengan darah Allah Yesus Tuhan, dipagari dengan api Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangun kami pagi dengan tubuh disegarkan jam 45 untuk saat terus. Arah Roh Kudus kami mengundang, kami mohon pimpin kami dalam tidur nyenyak kami. Kuasai alam sadar bawah sadar kami dengan Allah Roh Kudus, tolak kematian muda, tolak kematian hati jantung dan napas, sakit apapun dari ujung rambut kaki, sakit akut, kronik dipatahkan kuasai dengan darah Yesus Kristus, dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan, darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami doa sekali, amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok, kita bahas lagi ya mengenai kehidupan Musa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.